biar nggak ketahuan siapa orangnya. Ada yang buat kebos nggak? Ada buat kebos? Bung bahas kebos ya. Oke ya, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Para kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia, para pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia, kawan-kawan elemen gerakan sosial lainnya di seluruh Indonesia, dan rakyat Indonesia di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini, kami para pimpinan serikat buruh yang terdiri dari KSPI dengan 9 federasi anggotanya yang beranggotakan 2,2 juta orang, dan juga ada KSPSI AGN dengan 13 federasi anggotanya yang beranggotakannya adalah sekitar 3 juta orang, dan aliansi serikat pekerja serikat buruh yang termasuk mahasiswa dan pemerhati gerakan sosial dan gerakan buruh yang bergabung di GKANAS yang terdiri dari 17 federasi. Pada hari ini berarti ada konfederasi dan 32 federasi tingkat nasional melakukan rapat menyikapi perkembangan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, oleh pemerintah dan Panja Balik RUU Cipta Kerja DPR RI. Rapat telah memutuskan bahwa 1. Menolak RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan Omnibus Law, dan beberapa klaster lain yang merugikan kepentingan lingkungan, HAM, petani, nelayan, dan hal-hal lain yang merugikan rakyat kecil. Dasar penolakan bagi kita kaum buruh terhadap Omnibus Law itu hanyalah 2. Mencermati perkembangan pembahasan Bab 4 klaster ketenaga kerjaan oleh Panja Balik RUU Cipta Kerja DPR RI dan pemerintah jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan komitmen di mana kami serikat buruh bergabung di dalam tim perumus DPR RI yang selama ini mendiskusikan banyak hal, dan jauh panggang dari api bahwa yang tadinya berorientasi pada target hasil atau isi, tetapi sekarang menjadi kejar tayang atau target waktu, yang sebenarnya pada waktu itu disampaikan tidak ada target waktu, tetapi adalah mendengarkan pandangan semua pihak. Kami sangat kecewa dengan sikap kejar tayang Panja Balik DPR RI RUU Cipta Kerja dan pemerintah, karena akan dipaksakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 8 Oktober 2020 atau sekitar 11 hari dari mulai hari ini kami membuat pernyataan sikap. Kami menolak keras buruh Indonesia dan serikat buruh di seluruh Indonesia menolak keras kejar tayang pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law pada tanggal 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna. Oleh karena itu, kami mewakili kaum buruh meminta Panja Balik RUU Cipta Kerja dan pemerintah menghentikan cara-cara ataupun pembicaraan tentang Omnibus Law, apalagi kejar tayang sampai dengan untuk disahkan pada tanggal
8 Oktober tahun 2020 nanti. Kami berharap dengan melihat perkembangan pembahasan, menurut kami, para pimpinan Serikat Buruh yang mengikuti langsung sidang-sidang itu di balkon DPR RI maupun di lobi di hotel-hotel berbintang yang dijadikan tempat rapat panja balik dan pemerintah tersebut, kami lihat langsung bahwa apa yang menjadi aspirasi kaum buruh masih jauh sekali dari harapan. Sebagai contoh, karyawan kontrak atau PKWT diloloskan tanpa batasan waktu dan tanpa jenis pekerjaan, walaupun diiming-imingi dengan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Itu tidak dibutuhkan oleh buruh, tapi yang dibutuhkan adalah kepastian batas kontrak waktunya dan kepastian jenis pekerjaan tertentu. Tidak semua bisa menggunakan karyawan kontrak. Berarti kalau ini diloloskan, kontrak seumur hidup karyawan atau pekerja itu akan diberlakukan. Begitu pula outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan itu telah diloloskan. Kami menolak keras pasal ini diloloskan. Begitu pula sedang dalam proses sampai dengan malam ini pembahasan tentang upah minimum, pembahasan tentang pesangon, di mana nampaknya apa yang menjadi draft pemerintah hanya direvisi sedikit, tapi tetap mengurangi isi daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, merugikan buruh. Kami meminta UMK, upah minimum kabupaten kota dan sektoralnya UMSK, harus tetap diberlakukan tanpa persyaratan. Tapi di sini akan dihilangkan oleh pemerintah dan DPR dengan menggunakan persyaratan yang kami tidak mengerti apa persyaratan itu. Merugikan buruh. Hal-hal lain, PHK yang akan dipermudah, nampaknya akan diloloskan. Begitu pula pesangon akan diturunkan nilainya, tapi diiming-imingi akan diberi pelatihan dan pendidikan. Tidak ada hubungan antara nilai pesangon dengan pelatihan dan pendidikan. Kita setuju pelatihan pendidikan untuk orang yang ter-PHK, tapi kita tidak setuju nilai pesangon dikurangi. Begitu pula hal-hal lain yang menjadi concern kami adalah tentang perihal cuti yang hak upahnya hilang. Kami tidak tahu perkembangannya bagaimana. Pada intinya, hal-hal yang merugikan buruh, hal-hal yang diprotes oleh buruh, nampaknya secara umum tidak diadopsi oleh panja balik DPR RI dan pemerintah. Kami menolak keras hasil pembahasan tersebut. Oleh karena kami menolak keras hasil pembahasan tersebut, maka telah disepakati dalam rapat ini langkah-langkah organisasi dan sikap organisasi. Kami harapkan seluruh anggota taat dan loyal pada organisasi untuk mengikuti langkah-langkah organisasi dan sikap organisasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Yang pertama, menunggu instruksi secara konstitusional melakukan aksi-aksi secara bergelombang di seluruh wilayah Indonesia dan di tingkat nasional akan dilakukan di depan DPR RI, Kemenko Perekonomian dan Kemenaker, yaitu aksi menolak Omnibus Law terus-menerus secara bergelombang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020. Aksi lainnya, kami telah memutuskan untuk melakukan mogok nasional yang kami beri nama sesuai konstitusi yang akan mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum dan atau juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal mogok kerja. Dua undang-undang ini akan menjadi dasar secara konstitusional, damai, tertib, aman, tidak mengganggu kepentingan-kepentingan yang tidak dibenarkan oleh konstitusi. Mogok nasional
akan dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020. Instruksi organisasi dari masing-masing konfederasi, masing-masing federasi, 32 federasi serikat pekerja akan dikeluarkan resmi dan akan disampaikan pemberitahuannya kepada Mabes Polri dan Polda-Polda di seluruh wilayah Indonesia, Polres-Polres di seluruh wilayah Indonesia, dan juga ditembuskan kepada instansi berwenang. Mogok nasional adalah menghentikan proses produksi, stop produksi, kemudian keluar dari lokasi produksi, berkumpul di halaman-halaman dan berkumpul di tempat-tempat area-area pabrik. 3 hari berturut-turut seluruh buruh yang tergabung di konfederasi dan 32 federasi ini akan stop produksi, dan kami yakin instruksi ini akan dipatuhi oleh anggota-anggota buruh atau pekerja yang bergabung di dalam konfederasi ini. Dan kami yakin di luar 32 federasi konfederasi yang kami pimpin ini akan bergabung juga konfederasi dan federasi-federasi lain ikut di dalam mogok nasional di seluruh wilayah Indonesia. Mogok nasional ini dengan menghentikan proses produksi akan melibatkan lebih dari 5 juta buruh di seluruh Indonesia berhenti produksi. Dan kami meyakini setelah kami melakukan sosialisasi tentang penolakan Omnibus Law, khususnya klaster ketenaga kerjaan yang merugikan kaum buruh, para buruh yang tidak bergabung di konfederasi dan federasi akan bergabung dengan mogok nasional yang kami selenggarakan secara konstitusional, aman, damai, dan tertib, dan akan memberitahu kepada pihak yang berwenang. Maka dengan demikian kami perkirakan ada 10 juta buruh yang akan terlibat menghentikan proses produksi di kira-kira hampir 30 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, dari semua sektor industri, baik industri kimia, energi pertambangan, tekstil, garmen sepatu, kemudian juga industri metal, otomotif dan komponen, elektronik, elektrik dan komponen, peleburan-peleburan baja, kemudian juga sektor-sektor public service, perbankan, logistik, kemudian juga sektor-sektor yang terkait dengan retail, perdagangan, dan juga ada sektor farmasi, kesehatan, kemudian juga ada sektor penerbitan, percetakan dan sebagian media, dan juga ada sektor-sektor industri di kerah putih, white collar, yang akan bergabung di sini. Kemudian juga akan bergabung sektor-sektor industri semen di seluruh Indonesia. Begitu pula sektor-sektor industri lainnya, baik perdagangan, jasa maupun manufaktur. Oleh karena itu, dengan niat yang tulus demi kebaikan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kaum buruh di Indonesia, di tengah-tengah COVID-19 ini yang tidak kami ingini akan terciptanya klaster yang baru, dan kami berdoa semoga Presiden Republik Indonesia dan jajaran pemerintah bisa menangani pencegahan COVID-19 ini dengan secepatnya. Kami meminta pada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan segala hormat, dengan penuh pengharapan penuh kepada pimpinan DPR, Ketua DPR dan pimpinan DPR lainnya, pada tanggal 8 Oktober 2020, izinkan kami dengan bermunajat pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, memohon ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengetuk pintu hati yang paling terdalam, mengajak dan meminta sekaligus memohon kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Ibu Ketua DPR RI dan pimpinan DPR RI, tanggal 8 Oktober 2020
Jangan disahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena banyak kepentingan-kepentingan yang merugikan kaum buruh dan keluarganya. Di kontrak seumur hidup hanya diberi pemanis atau iming-iming jaminan kehilangan pekerjaan yang kita tidak tahu berapa nilainya, berapa yang membayar iurannya, siapa yang membayar iuran, outsourcing seumur hidup, jam kerja yang eksploitatif, upah minimum yang berpotensi hilang, terutama UMK yang diiming-imingi dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian juga tentang persoalan PHK yang dipermudah, TKA yang berpotensi unskilled workers, buruh kasar TKA bisa masuk. Begitu juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Jangan hanya sekedar iming-iming. Bapak Presiden Republik Indonesia, pimpinan DPR, Ibu Ketua DPR, dengarkanlah suara hati rakyat, setidak-tidaknya diwakili buruh, sekitar 56,06 juta. Memang retorika yang dibangun dari kelompok yang setuju dengan Omnibus Law ini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kami berpikir tidak ada di dunia ini yang lapangan pekerjaan tercipta karena membuat Omnibus Law, apalagi merugikan kepentingan buruh yang sudah bekerja di sektor manufaktur. Kami setuju masuknya investasi. Kami setuju investasi harus dipermudah. Kami setuju bersama Presiden dan pemerintah untuk setelah pasca Covid ini diadakan upaya-upaya yang sungguh-sungguh agar investasi masuk. Oleh karena itu kami tidak menolak adanya upaya-upaya peraturan yang memudahkan investasi. Tapi yang kami tolak adalah mendowngrade, menghilangkan, mengurangi kesejahteraan dan hak upah atas buruh dan keluarganya. Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan telah mengurangi dan merubah kesejahteraan dan upah buruh yang selama ini ada. Bukan berarti kami tidak setuju terciptanya lapangan kerja baru dengan masuknya investasi. Yang kami tidak setuju ketika orang masuk dalam pasar kerja dengan terbukanya lapangan kerja tadi, tidak ada perlindungan negara. Kami meminta negara hadir. Mogok nasional bukan kemauan kami. Tetapi kalau keadaan memaksa, kami siap menghadapi resiko apapun. Wahai kaum buruh di seluruh Indonesia, dengarkanlah melalui sosial media ini. Persiapkan dirimu untuk melakukan mogok nasional pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020. Mogok nasional ini adalah mogok nasional yang aman, tertib, damai, dan konstitusional. Kita akan hindari cara-cara yang bisa mengakibatkan kita tidak sesuai dengan konstitusi atau peraturan. Selamat berjuang, persiapkan dirimu. Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua.